Ya, Anda masih di Anies Pagi pemirsa, ribuan jemaat mengikuti misa malam Natal penuh khidmat. Kapolri bersama Panglima TNI mengunjungi Gereja Katedral Jakarta guna meninjau pelaksanaan malam misa Natal. Pada Sabtu malam, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bersama Panglima TNI Laksamana Yudo Margono mengunjungi Gereja Katedral Jakarta. Mereka mendatangi katedral untuk meninjau pelaksanaan malam misa Natal yang berjalan khidmat. Tahun ini, Gereja Katedral Jakarta mengadakan ibadah misa malam Natal secara tatap muka dan online. Ibadah dibagi dalam 3 sesi. Ibadah pertama pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat yang diprioritaskan untuk para lansia. Kemudian pukul 19.00 waktu Indonesia Barat untuk keluarga. Sementara ibadah bagi kaum pemuda diutamakan malam hari pada pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Guna menampung banyaknya jemaat yang hadir, pihak gereja telah menyiapkan kursi dan tenda di luar. Meski hujan deras mengguyur sejak sore tadi, namun ibadah tetap berlangsung secara kondusif. Pejabat Gubernur DKI Jakarta juga memantau ke sejumlah gereja. Pemprov DKI memastikan keberlangsungan Natal berjalan aman dan lancar. Pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono bersama Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran, Pangdam Jaya Majen TNI Untung Budi Harto, serta Ketua DPRD M. Prasetyo meninjau persiapan pelaksanaan ibadah Natal di sejumlah gereja. Gereja yang dikunjungi yakni GPIB Immanuel Gambir, Gereja Katedral, Gereja Katolik Ignatius Loyola Latuharhari Menteng, serta GPIB Paulus Sunda Kelapa. Kunjungan ini untuk memastikan ibadah Natal berjalan aman dan lancar. Dan tentunya terima kasih Romo, kami hadir di sini untuk menyapa kepada umat Kristiani yang akan melakukan ibadah menjelang Natal, dan juga kami mengucapkan selamat Natal tahun 2022 Romo dan seluruh jemaat. Kami pastikan semoga bisa berjalan dengan baik. Ya pemirsa, sementara itu Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memantau perayaan Natal di Gereja Katedral Santo Petrus, Kota Bandung, Jawa Barat. Di Semarang, Jawa Tengah, Gubernur Ganjar Pranowo juga memantau sejumlah gereja untuk memastikan pelaksanaan perayaan Natal berjalan aman dan lancar. Gubernur Jawa Barat didampingi Kapolda Jawa Barat dan Pangdam 3 Siliwangi meninjau perayaan malam Natal di Gereja Katedral Santo Petrus di Kota Bandung. Dalam tinjauannya, Ridwan Kamil menyapa umat yang melaksanakan ibadah. Selain itu, Ridwan Kamil memberikan pesan agar para umat dapat melaksanakan ibadah dengan nyaman dan tenang. Pihak kepolisian dan TNI memberikan pengamanan sehingga seluruh rangkaian ibadah Natal di 27 kota kabupaten di Jawa Barat berjalan aman. Dari tadi siang sampai malam ini situasi 100% kondusif, ya. Kami sangat bahagia melihat warga Kristiani berduyun-duyun ke gereja sampai antrian beberapa sesi, menunjukkan situasi beribadah sudah sangat baik. Di tengah COVID pandemi juga sudah surut, semua wilayah sudah PPKM level 1. Di Gereja Katedral Semarang, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo bersama Kementerian Agama, Kapolda Jawa Tengah, dan Pangdam 4 Diponegoro mendatangi Gereja Katedral dan sejumlah gereja besar di Kota Semarang. Di Gereja Katedral Semarang, Ganjar bersama rombongan datang di saat jemaat sedang menjalankan misa malam Natal. Melihat perayaannya berjalan lancar, jumlahnya juga jauh lebih banyak dari kemarin, dan tadi saya melihat semuanya pakai masker, jadi artinya semua menyiapkan semua acara ini dengan baik. Ya, alhamdulillah bisa berjalan dengan lancar. Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo juga mengunjungi 3 gereja di Solo, Jawa Tengah. Bersama TNI Polri, Gubernur Jawa Tengah memastikan agar pelaksanaan perayaan Natal berjalan aman dan lancar. Selain memastikan pengamanan, Ganjar Pranowo juga berharap protokol kesehatan penanganan COVID-19 tetap berjalan dengan baik. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Satgas Batalion Infanteri para Rider 325 Tengkorak melaksanakan kegiatan untuk meyakinkan kedamaian dan ketentraman di wilayah Intan Jaya, Paniai, Papua Tengah.
Ya, di tengah perayaan Natal, beberapa anggota Satgas harus merayakan jauh dari sanak famili. Bagaimana suasana Natal di Intan Jaya? Pemirsa, kami sudah bergabung dengan Kapten Infanteri Poltak Siaan yang merupakan Danpos Posramil Mamba. Selamat pagi, Pak Poltak. Selamat pagi, Mbak. Ya, bagaimana keadaan dan juga situasi pada pagi hari ini di sana, Pak? Matius, 18. Untuk situasi di Intan Jaya, Mbak, relatif aman. Kami semua di sini bisa, khususnya Pos Mamba, merayakan Natal, bersukacita, dan kami juga kemarin sudah berbagi ke masyarakat, semua gereja yang ada di sini, Mbak. Oke, jadi banyak sekali kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman Batalion Tengkorak di sana ya, Pak Poltak ya. Tapi gimana nih Pak, perasaan Pak Poltak nih dan juga rekan-rekan di sana kan ada yang merayakan Natal juga sama-sama, tapi jauh dari keluarga gitu Pak. Kita sebagai TNI, Pak, sudah biasa karena tugas yang kami laksanakan pada saat ini sudah yang beberapa kali, dan kami sebagai TNI sudah terbiasa untuk melaksanakan Natal atau hari-hari besar agama lain jauh dari keluarga. Begitu, Mas. Oh begitu. Tapi ada nggak Pak rasa keinginan ingin melihat keluarga yang jauh saat ini? Yang namanya manusia, Mbak, itu pasti semua, mau yang Muslim, yang agama-agama lain, agama Kristen, pada saat perayaan hari-hari besar agama kita, maunya sih kita harus ketemu dengan keluarga. Oke, Pak Poltak, ini saya tahan dulu ngobrol dengan Pak Poltak. Ini ada satu narasumber lagi yang akan bergabung melalui sambungan Zoom juga nih Pak. Kita akan sapa, selamat pagi Ibu Rosa Rosefa. Pagi, Pak. Selamat pagi Bu Rosa, ini langsung ketemu di layar nih. Aduh gimana, silakan mungkin bisa langsung ngobrol nih Pak Poltak dan juga Bu Rosa. Sepertinya sudah kangen sekali nih berdua ya. Loh kok diem nih, ini lagi terharu semua nih berdua ya. Oke, saya mau ngajak ngobrol ke Bu Rosa dulu. Bu Rosa, ini sudah berapa lama nih sudah tidak bertemu sama Pak Poltak nih Bu? Selamat hari ya. Iya. Sekali lagi Bu Rosa, sudah berapa lama nih sudah tidak bertemu dengan Pak Poltak? Sudah 3 bulan, Pak. Sudah 3 bulan. Ini berarti bersama dengan anaknya ya Bu ya? Dengan Nadine ya? Nadine ya. Iya, Nadine kangen nggak sama Papa nih? Kangen dong. Ya Nadine, ada nggak hal yang ingin disampaikan untuk Papa nih? Buat Papa di sana sehat-sehat selalu, terus hati-hati di sana, jangan lengah. Gitu. Iya. Pak Poltak nih kira-kira ada yang mau disampaikan nih Pak ke Bu Rosa dan juga Nadine ini Pak. Ini kan udah lama nggak ketemu, 3 bulan gitu. Ya Pak, Mama, anak-anak, selamat hari Natal ya. Kita sama-sama berdoa biar kita di sini sehat-sehat sama rekan-rekan Satgas Yani Paralel 325, komandan semua bisa kembali dengan aman ya Mak ya. Didoain ya Mak ya. Iya, ya Pak. Apa sih yang paling dikangenin untuk Pak Poltak dan juga Bu Rosa ini ketika momen Natal? Biasanya kalau misalnya dalam momen Natal keluarga gitu, apa sih yang biasanya paling dikangenin dan biasanya ngapain aja sih ketika Natal keluarga itu Pak dan Ibu? Mungkin ke Pak Poltak dulu deh. Biasa Mas, kalau hari Natal kita bisa sama-sama berdoa di rumah, sama-sama ke gereja, ketemu keluarga yang ada di Jakarta gitu Mas. Baik. Terus kalau Ibu Rosa ini kira-kira yang dikangenin, mungkin Nadine juga boleh ngomong kali ya, kira-kira yang dikangenin ketika Natal, mungkin selain berkumpul sama keluarga, apa sih kira-kira? Bisa ibadah bareng ke gereja gitu. Terus abis itu kita doa bersama di rumah. Doa bersama juga. Tapi ada tradisi nggak sih kira-kira kumpul-kumpul keluarga kemudian makan bareng atau mungkin pergi kemana gitu? Ada Mas. Kita habis itu langsung pergi ke keluarga dan makan bersama. Oke, Pak Poltak ini sepertinya saya melihat
Pak Poltak terharu nih Pak ya. Saya nggak tahu, sudah tidak bisa berkata-kata mungkin Pak Poltak. Iya, Pak Poltak ya mungkin ada nggak sih harapan untuk tahun depan mungkin Pak Poltak bersama keluarga? Ya itu Mbak, saya bilang itu kita kan tentara itu kapanpun diberangkatkan tugas harus siap. Tetapi namanya manusia, kepengennya itu sih kita pada saat hari besar kita bersama-sama keluarga, anak-anak, apalagi lihat anak-anak udah tumbuh besar, bisa bersama-sama mengunjungi keluarga, sanak keluarga yang lain, gitu Mbak. Ya, kalau untuk tugas sendiri sisa berapa lama lagi nih Pak Poltak? Kami di sini masih ada sekitar 7 bulan ke depan Mbak. Baik, 7 bulan ke depan, masih waktu yang panjang ya. Oke. Nah, kalau Betul. untuk Nadine sendiri punya doa atau harapan buat ayah nih yang lagi tugas jauh di Intan Jaya nih? Harapan buat Bapak tuh bisa pulang ke sini tanpa kekurangan suatu apapun. Jadi kita bisa kumpul bareng-bareng lagi, nggak jauh-jauhan lagi gitu. Oke, amin. Baik, ini terharu juga ya kita ya, Bre. Kamu pengen ketemu keluarga juga nih pasti Pengen ketika ketemu Natal keluarga, ya? sampai rumah langsung tidur terus makan ya, karena udah disiapin. Betul. Ya, terima kasih Terima Pak kasih. Poltak, Ibu Rosa, dan juga Nadine atas waktunya. Semoga bisa merayakan Natal walaupun jauh, tapi tetap rasa dekat di hati ya. Selamat Natal untuk semuanya. Semoga berkah dan juga kasih Tuhan selalu menyertai kita ya. Amin. Amin. Nah, Bre, kita lihat ini luar biasa sekali ya perjuangan para prajurit Tentara Negara Indonesia yang berjuang jauh ya dari keluarga, apalagi di hari Natal seperti ini. Betul. Di mana-mana ini sudah merayakan Natal, salah satunya di Intan Jaya juga. Ya, dan keadaan di sana kan juga tidak kondusif ya untuk keamanannya, dan ini tantangan juga bagi mereka yang bertugas di sana, dan bagaimana kemudian mereka menjaga perasaannya agar tetap bertugas secara profesional. Benar, dan kita juga ingin mengucapkan selamat Natal ya untuk seluruh masyarakat Indonesia dan juga seluruh umat yang merayakan di seluruh dunia. Betul sekali. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Menko Polhukam Mahfud MD memantau jalannya misa Natal di Gereja Katolik Santo Antonius, Kota Baru, Yogyakarta. Sementara itu, Menteri Agama Yakut Kholil Kaumas menghadiri misa Natal di Gereja Santo Yosep Neikoten, Kupang. Sabtu malam, Menko Polhukam Mahfud MD mengunjungi Gereja Katolik Santo Antonius Kota Baru, Yogyakarta. Ia meninjau jalannya ibadah misa Natal yang diikuti ratusan jemaat. Dalam kesempatan ini, Mahfud mengaku bersyukur karena pelaksanaan misa Natal di seluruh Indonesia berjalan lancar. Kita bersyukur bahwa sampai detik ini di seluruh Indonesia perayaan Natal, peribadatan misa itu berjalan dengan aman dan lancar. Dan tentu kita berdoa agar kenyamanan dan keamanan ini berlangsung sampai selesainya seluruh kegiatan peribadatan Natal besok malam. Sementara Menteri Agama Yakut Kholil Kaumas menghadiri misa Natal di Gereja Santo Yosep Neikoten, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Yakut berpesan agar umat Kristiani yang merayakan Natal dapat menjaga kedamaian, sementara umat beragama lain agar menunjukkan toleransi. Pesannya intinya adalah agar semua umat beragama, terutama umat Katolik dan umat Kristiani yang lain yang hari ini merayakan Natal, tetap menjaga damai dan sukacita dalam merayakan Natal. Tetap sederhana tetapi penuh makna. Kita ini sekarang ini enak sekali bisa merayakan Natal di mana-mana. Dengan damai ini menunjukkan bahwa kalau negara ini damai, kita ini mau beragama seperti apa itu juga mudah. Dengan menjunjung toleransi, momen Natal kali ini diharapkan dapat mempererat tali persaudaraan antara sesama umat beragama. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, untuk memberikan rasa aman jelang perayaan Natal di sejumlah daerah, tim Gegana Brimob menyisir gereja. Di antaranya di gereja terbesar di Bandung Barat dan di Gereja Katedral Hati Kudus, Surabaya. Gereja Karmel Lembang yang merupakan gereja terbesar di wilayah Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat menjadi sasaran sterilisasi Jibom Polda Jabar bersama Polres Cimahi. Dalam perayaan Natal kali ini, 1.163 personel gabungan TNI Polri dan juga instansi lainnya diterjunkan.
Sementara di Gereja Katedral Hati Kudus Surabaya, Jawa Timur dilakukan sterilisasi oleh tim Gegana Jibom Brimopolda Jatim bersama tim K9. Pengecekan dilakukan tim Gegana di dalam gereja yang berkapasitas 3.600 orang, mulai dari kursi hingga altar peribadatan. Tadi pukul 12.00 dari unit Jibom Gegana didampingi dengan K9 baik dari Polda maupun dari Polrestabes, kita memastikan sterilisasi agar betul-betul di lokasi baik di dalam gereja maupun di lingkungan gereja aman dari hal-hal yang tidak diinginkan. Untuk menjaga keamanan, pihak kepolisian akan menutup akses jalan depan gereja serta melaksanakan screening dan juga filterisasi terhadap umat gereja. Tim Liputan iNews melaporkan. Ibadah malam Natal di sebuah gereja di Kabupaten Jombang, Jawa Timur berlangsung unik. Selain menggunakan bahasa Jawa, ibadah malam Natal juga dilakukan dengan iringan musik gamelan tradisional dan pertunjukan wayang kulit. Prosesi ibadah malam Natal di Gereja Kristen Jawi Wetan di Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Sabtu malam berlangsung unik dan istimewa. Ya, seluruh prosesi ibadah di gereja ini dilakukan dengan menggunakan bahasa Jawa dan diiringi dengan alat musik tradisional gamelan. Tidak hanya itu, pihak gereja juga menyampaikan pesan-pesan Natal dengan cara yang tak biasa, yakni melalui pertunjukan wayang kulit. Uniknya lagi, dalang dan seniman yang membawakan cerita wayang adalah remaja gereja yang sudah dilatih. Pada tahun ini, setelah pandemi, kita mau mengangkat dalam bahasa Jawa, semua ibadah akan dilakukan dengan menggunakan bahasa Jawa. Dengan menggunakan semua alat tradisional yang ada, yang ingin kita capai adalah supaya para generasi sekarang ikut mengeleluri budaya Jawa yang sudah ada dilanjutkan oleh anak-anak kita nanti ke depan. Melalui cara ini, pihak gereja berharap budaya dan kesenian Jawa tidak punah dan tetap lestari. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Pemirsa, ruas tol Cikopo Palimanan di kilometer 188 tepatnya di gerbang tol Cipali Palimanan Kabupaten Cirebon Sabtu malam terpantau ramai lancar dari kedua arah. Sehari jelang Natal ini di ruas tol Cipali terus mengalami peningkatan jumlah volume kendaraan. Bahkan Jumat malam menjadi puncak arus mudik libur Natal. Pemudik memanfaatkan libur Natal dan pergantian tahun baru 2023 di kampung halaman mereka masing-masing. Dari petugas, 20.000 hingga 25.000 kendaraan yang melaju dari arah Jakarta menuju Jawa Tengah. Ya, dari hari biasanya kurang lebih 25%. Jadi yang mungkin yang masuk ke arah Jawa hingga saat ini sudah mencapai kurang lebih antara 20 sampai 25.000 kendaraan. Namun situasi lain masih dalam keadaan ramai lancar. Sebaliknya yang dari arah Jawa yang menuju ke arah Jakarta masih tetap normal seperti hari biasa, kenaikan hanya 5%. Dari seperti Lalu lintas di kawasan wisata Lembang, Kabupaten Bandung, tepatnya di Simpang 3 Matrix, Sabtu malam terpantau ramai lancar. Untuk mengurai kemacetan arus lalu lintas, aparat Polres Cimahi menerapkan sistem one way dari arah Lembang menuju Bandung. Diarahkan menuju Jalan Kolonel Mastri Cisarua, Cimahi. Polisi menghimbau kepada wisatawan untuk menggunakan jalur-jalur alternatif untuk menghindari kemacetan. Ya, pemirsa, arus lalu lintas di kawasan Simpang Gadok, Puncak Bogor, Jawa Barat ini mulai ramai pengendara dan berikut laporan Vito Erlangga dan juga juru kamera Ade Ahmad. Ya pemirsa, dapat kami laporkan pantauan arus lalu lintas di Simpang Gadok, Puncak Bogor, Jawa Barat pada malam Natal. Arus lalu lintas terpantau lancar di kedua arah, baik dari arah Jakarta menuju ke kawasan wisata Puncak ataupun sebaliknya. Hal ini berbeda dengan kondisi pada pagi dan siang hari tadi, yang mana saat ini arus lalu lintas sudah terurai setelah sebelumnya
Satlantas Polres Bogor menerapkan sejumlah rekayasa lalu lintas seperti one way dan kontraflow di sejumlah titik-titik kepadatan. Dan memang berdasarkan keterangan dari Satlantas Polres Bogor sendiri, berdasarkan data yang kami terima, sempat terjadi lonjakan volume kendaraan yang cukup signifikan pada masa libur Natal kali ini, yaitu pada Jumat malam hingga Sabtu siang tadi, yang mana lebih dari 57.000 kendaraan tercatat masuk dari Jakarta menuju ke kawasan wisata Puncak. Dan diprediksi untuk puncak arus balik dalam libur Natal 2022 ini akan terjadi pada minggu besok, tepatnya pada minggu siang. Hal ini dikarenakan diprediksi sejumlah wisatawan yang sebelumnya menginap atau berwisata di kawasan wisata Puncak akan kembali ke Jakarta. Dan untuk itu dari pihak Satlantas Polres Bogor sendiri tidak menutup kemungkinan akan adanya penerapan kembali sejumlah rekayasa lalu lintas melihat situasi volume kendaraan di lapangan. Dari Bogor, Jawa Barat, Vito Erlangga, Ade Ahmad, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, untuk memastikan kelancaran arus libur Natal dan Tahun Baru 2023, Korlantas Polri Irjen Pol Firman Santiabudi bersama Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi melakukan pantauan udara. Sejumlah titik krusial yang menjadi perhatian yakni di Pelabuhan Bakaheni, Lampung dan Pelabuhan Merak, Banten. Kakor Lantas telah menjalin kerjasama dengan Kementerian PUPR dan ASTP untuk mengantisipasi adanya antrian kendaraan saat Pelabuhan Merak. Untuk mengurangi antrian kendaraan, Firman mengingatkan masyarakat agar memastikan sudah membeli tiket saat memasuki area pelabuhan. Untuk mengamankan Natal dan Tahun Baru, Polri telah menggelar operasi lilin dari 23 Desember 2022 hingga 2 Januari 2023 mendatang. Rest area. Nah, di situ sambil diberesin tanda kutip ada tiket dan sebagainya. Sekarang ini kita balik menuju ke Merak dari Jakarta. Alhamdulillah di kilometer 43 dan 6068 kerjasama dengan Kementerian PUPR, terima kasih. Bu ASDP juga menyiapkan rekan-rekan yang bertugas di sana untuk tiketing, sehingga yang biasanya antri di jalan Banten sudah masuk ke menjelang pelabuhan, sekarang bisa diharapkan bisa lebih sedikit. Artinya ya sirkulasi arus kendaraan yang ada di Banten besok bisa lebih. Ya pemirsa, Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten dipadati calon penumpang. Jumlah ini diprediksi akan terus bertambah hingga libur Natal dan juga Tahun Baru berakhir. Per tanggal 24 Desember ada 130.000 penumpang diterbangkan dengan lebih dari 900 penerbangan setiap harinya. Angka ini diprediksi akan terus bertambah seiring berakhirnya masa liburan. Guna mengantisipasi lonjakan, pihak bandara mengalihkan penerbangan internasional dari Terminal 3 ke Terminal 2. Sementara di Stasiun Pasar Senen, Jakarta, 32 rangkaian kereta api beroperasi untuk mengangkut 22.000 calon penumpang. Jumlah penumpang kemarin ini menurun jika dibandingkan dengan hari sebelumnya yang merupakan puncak dari lonjakan Jumat penumpang di Stasiun Pasar Senen. Untuk antisipasi lonjakan penumpang, PT KAI Daop 1 Jakarta menambah 20 rangkaian kereta api tambahan. Ya, sebelumnya pemirsa, pada Sabtu siang petugas gabungan merazia puluhan bis yang menuju ke kawasan Puncak. Selain memeriksa kelengkapan surat-surat, petugas juga melakukan uji kelayakan kendaraan. Polres Bogor, Dinas Perhubungan Bogor, serta Dirjen Perhubungan Darat merazia puluhan bus di kilometer 45 res area Ciawi Bogor dengan memeriksa kelengkapan dokumen kendaraan serta uji kelayakan kendaraan seperti periksa kondisi rem, lampu sen, hingga mesin. Direktur Lalu Lintas Jalan dan Ditjen Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan Cucu Mulyana mengatakan, uji kelayakan ini bertujuan meminimalisir terjadinya kecelakaan bus wisata. Jadi tujuan kami adalah jelas dan diperoleh satu bis ya yang memang tujuan puncak, di mana bis tersebut STNK-nya fotokopi, buku kirnya tidak ada, KP-nya tidak ada, kemudian rem parkir juga tidak berfungsi, kemudian ban juga gundul, kemudian selang juga putus, bocor ya, dan ini jelas. Jadi tidak secara administrasi maupun secara teknis tidak memenuhi persyaratan.
Kendaraan yang bermasalah dan tidak melengkapi surat-surat dipulangkan ke pool bis asal, sementara puluhan penumpang dipindahkan ke kendaraan lain. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, buat Anda yang ingin liburan akhir tahun, wisata edukasi alam bisa jadi salah satu alternatif pilihan. Di kawasan Cihideng, Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, ada tempat wisata edukasi alam dengan beragam wahana seperti bercocok tanam sampai berinteraksi dengan bermacam satwa. Memasuki libur panjang sekolah yang bersamaan dengan Natal dan Tahun Baru, objek wisata edukasi alam di Desa Cihideng, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat dipadati wisatawan keluarga. Di sini, anak-anak bisa belajar kemandirian, mulai dari bercocok tanam di kebun, memanen sayuran, hingga memberi makan hewan seperti rusa, kelinci, domba, dan juga sapi. Untuk bisa menikmati bermacam wahana yang ada, pengunjung cukup membayar tiket masuk Rp20.000 di hari biasa dan Rp25.000 di hari libur. Ya, ngasih makan domba, sapi, biar anak mengenal lebih dekat dengan hewan. Ngasih makan rusa, naik kuda, senang. Diperkirakan saat libur Natal dan Tahun Baru ini, peningkatan jumlah pengunjung mencapai 75%. Demi kenyamanan pengunjung, pengelola menambah kelengkapan sarana dan prasarana. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Pemirsa, Anda ingin liburan sekaligus mengobati kerinduan kepada baginda Rasulullah SAW di Jakarta, tepatnya di Masjid Agung Atin, digelar pameran artefak Nabi Muhammad SAW beserta sahabatnya. Pameran artefak benda peninggalan Nabi Muhammad SAW beserta sahabatnya kembali digelar di ibu kota Jakarta. Pameran kali ini digelar di kawasan Masjid Agung Atin, Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur. Setidaknya terdapat 20 koleksi benda sejarah peninggalan Rasulullah seperti jubah, pedang, darah bekam, rambut, dan janggut. Artinya ini barang-barang koleksi ini didatangkan langsung dari luar negeri ya? Kalau sejarah sebatas yang saya pahami, karena kan ini porsinya Yayasan Artefak nih sebenarnya. Sejarah-sejarah memang ini adalah berasal dari ada yang dari museum di Madinah, ada yang dari museum di Mekah. Kemudian dibawa barang ini ke Brunei Darussalam menjadi milik kerajaan Brunei Darussalam. Nah, kemudian dibawa ke Malaysia, kemudian diserahkan secara resmi ke Indonesia dan diterima oleh Wakil Presiden kita, Bapak Kiai Ma'ruf Amin waktu itu. Dengan biaya Rp65.000 saja, Anda sudah bisa masuk ke dalam lokasi pameran. Para pengunjung mengaku datang untuk mengobati kerinduan sekaligus mencari keberkahan dari barang peninggalan Rasulullah. Saya Ahmad Hasan Nasir dari Kota Makassar. Oke, jauh-jauh ke Makassar. Jauh-jauh dari Makassar untuk melihat langsung artefak ini karena Masya Allah, Tabarakallah, kami khususnya di Makassar, apalagi di Sulawesi Selatan, belum pernah kedatangan benda-benda artefak Nabi SAW. Ini merupakan panggilan rindu dan cinta saya kepada baginda Muhammad SAW. Berharap yang seperti ini bisa juga ada hadir di kota kami di Sulawesi Selatan, khususnya di Kota Makassar. Oke, Mas datang sini sama siapa? Saya sendiri. Saya melihat iklannya di Instagram, terus saya ingin langsung menelpon kepada Ustadz Zaki, bisa nggak saya hadir? Masya Allah, langsung disambut dan dipanggil untuk bisa hadir di sini. Pameran artefak Nabi Muhammad SAW ini sudah dibuka sejak pukul 9 pagi hingga pukul 9 malam dari 18 Desember hingga 31 Desember 2022. Dari Jakarta, Nata Arman, Jemi Yasin, iNews melaporkan.